Salam dan bahagia. Bersama saya Lucianus Tayazi dari SDI Ledo, Kabupaten Nagekeo, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suryadi Soningrat atau yang dikenal Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh di Indonesia. Perannya adalah mendirikan Sekolah Taman Siswa pada tahun 1922. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan merupakan kunci utama untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik teladan sikap, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dapat menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Guru diharapkan mampu memfasilitasi anak agar bisa tumbuh dan berkembang maksimal sesuai dengan jenjang usia. Ketiga, petani. Guru ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar tanaman dapat tumbuh subur. Petani dapat berusaha dan mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit tersebut menjadi tanaman lain. Demikian juga guru harus dapat mengupayakan anak untuk dapat bertumbuh dengan baik, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, tabula rasa. Anak lahir bukan kertas kosong yang dapat diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Sejak lahir, anak sudah memiliki garis-garis dan coretan-coretan tipis. Tugas guru adalah menebalkan garis yang tipis-tipis tersebut. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan anak pada budi pekerti yang luhur. Keenam, berhamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habitat anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi-informasi baru. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid mempunyai kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak merupakan hal yang paling bernilai. Guru harus menerima semua perbedaan sesuai kodrat yang dimiliki anak. Guru ibarat sebagai petani yang mampu merawat
tumbuh kembang keanekaragaman tersebut dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, tugas utama saya adalah mentransfer ilmu pengetahuan saja. Yang kedua, guru adalah sumber belajar yang utama. Yang ketiga, tidak pernah membuat kesepakatan bersama sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, menampilkan metode pembelajaran yang monoton. Yang keempat, saya sering memberikan hukuman terhadap siswa apabila mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar anak. Murid sebagai sumber belajar yang dapat saling melengkapi. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara, metode, serta sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, sebagai guru, saya harus menuntun, melayani, dan memfasilitasi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menjadi model dan contoh yang baik bagi anak. Yang kedua, menambah wawasan dengan berliterasi. Yang ketiga, memfasilitasi dan melayani anak dengan sepenuh hati. Yang keempat, melakukan asesmen diagnostik sehingga mampu mengetahui kebutuhan belajar anak. Demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.